Wal qalbu ini wal jawarih min a'dhamin ni'amillahi ala ibadihi. Jadi hati dan anggota, di hati dan anggota ini jawarih, ini anggota badan. Ini termasuk nikmat-nikmat Allah yang paling agung kepada kita, pada hambanya. Kita diberi hati, ini luar biasa. Faman istakmala bi ta'atihi, barang siapa menggunakannya tadi baik hati ataupun jawarih untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa zayyanaha bimahabbihi, dan menghias-hiasi hati dengan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa sarafa kullan minha, ya, dan menggunakan kullan minha, setiap apa yang dipakai, apa yang segala kulan, setiap anggota badan dan hati tadi kita gunakan fima khuliqalahu, pada apa, gunakan untuk melakukan sesuatu di mana hati dan juga anggota itu diciptakan untuknya. Faqad syakaran faqad asnikmata, maka orang itu berarti syukur pada nikmat. Jadi kau jawab langsung ini cover nikmat. Jadi syukur itu menggunakan nikmat-nikmatnya Allah sesuai dengan keperuntukannya. Tiga imriba kemampuan nanti dibicarakan satu persatu insya Allah ini. Digunakan tangan, digunakan untuk apa? Itu kalau kita bisa menggunakan sesuai dengan keperuntukannya, berarti kita sudah termasuk syukur pada Gusti Allah. Syukur nikmat. Kalau kita Al-Quran kan jelas, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kita suruh ngitung mboten iso ngitung nikmat. Jadi kalau untuk mensyukuri secara totalitas ya gimana yang kita mampu. Wong ngitung wae mboten iso. Jadi banyak nikmat-nikmat Allah yang kita tidak bisa menghitung. Berarti kita tidak atau gimana kita bisa mensyukuri, kan tidak bisa. Jadi yang bisa itu yang kalau kita tahu, maka kita makin jeli, makin tahu, ya makin luar biasa orang itu. Maka ngendikan Imam Ghazali, syarat untuk orang tahu syukur itu kudu ma'rifatun nikmat, kudu ngerti nikmat sampun sumber nikmat nggih saged nyukuri. Mboten saged nyukuri. Gimana kita bisa mensyukuri nikmat padahal kita tidak tahu bahwa itu nikmat. Ini pertama pun wal khibdu wa faqat syakara nikmat wa hafadzal hurmah, dan menjaga kehormatan itu, menjaga kehormatan nikmat tadi, wa ahsanal khidmah, dan akan memperbaiki bagaimana pengabdian kita kepada Gusti Allah, menjaga jangan melakukan hurmah perkara sing haram ke Gusti Allah. Ini dan wa ahsanal khidmah, dan perbaiki bagaimana kita berbakti khidmah kepada Gusti Allah. Niki yang penting kudu terus niku ini. Di walahu indallahi jazaa'us syakirin wa thawabul muhsinin. Nah, kalau bisa macam itu, orang itu ada mendapatkan pahalanya orang yang syukur dan pahalanya orang yang berbuat baik. Jadi ada berbuat syukur juga ada pahalanya, berbuat baik juga ada pahalanya. Letak kita di sing repot niku, pertama kita harus tahu nikmat. Mboten saged sumerep nggih sulit untuk mensyukuri suatu nikmat. Nah, ini kan Kanjeng Nabi kan, man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Kalau orang tidak bisa mensyukuri nikmat Allah yang sedikit, ya sulit untuk bisa mensyukuri nikmat Allah yang besar. Nek saged sithik kudu iso, oh iku nikmat Allah disyukuri. Nanti yang besar juga akan bisa kita syukuri. Ini jadi ini pun. Innallaha la yudayyi'u ajra man ahsana amala. Allah tidak menyia-nyiakan pahalanya orang yang melakukan aktivitas. Sama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa melakukan aktivitas walaupun sekecil apapun,
kalau itu baik Allah ya malah Allah mengetahui, bukan hanya mengetahui, wa yujazi, Allah akan membalas. Saya ngatakan saya. Jadi kita berusaha sekuat tenaga untuk ini. Apalagi pada saat ini pasca pandemi ini banyak PR. Pemerintah banyak PR kelihatannya. Jadi ya mungkin tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri tanpa bantuan masyarakat. Oleh karena itu kemarin itu hari Selasa, minggu yang lalu itu di Balai Kota kan kita diundang kumpul, ada pertemuan, ada masjid maunya bergerak. Saya kira bagus itu. Masjid bergerak, maksudnya bergerak itu maksudnya itu ada gerakan dari masjid. Ini jangan sampai satu tujuannya, jangan sampai masjid itu dianggap sebagai klaster pandemi lah. Klaster Covid kok dari masjid ya keliru. Masjid ngene bersih kok. Ngene wong wudu. Ya, ini mesti yang di klaster mungkin di pasar, di mall itu tempatnya orang. Kalau di masjid jangan sampai dijadikan klaster lah. Kemarin gak ditata macam itu lah. Ini mungkin perlu lah, mungkin dikembalikan kepada asal klaster ya, dikembalikan kepada asalnya. Nah, caranya ini jangan gimana ya tadi supaya dijadikan klaster. Kalau kemarin diputuskan ya kalau bisa masih melakukan ada pakai masker itu masih kalau memang ini, tapi sekarang nggak tahu soalnya banyak orang yang tidak percaya. Yang kedua ini di dalam menanggulangi COVID itu ada dua cara. Di masjid kan tempatnya untuk kita berbakti menghadap kepada Gusti Allah. Jadi melakukan hal-hal yang sifatnya batiniah. Kalau dari ini prokes itu kan zahir. Nah, ini sekarang kita akan zahirkan pakai masker, cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, terus menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi aktivitas. Itu kan sekarang ditambah lagi akhir ini melakukan vaksin. Nah, ini semuanya usaha zahir. Tolong ini disertai dengan usaha-usaha batin. Berarti ini kita di masjid ini melakukan apa yang kita lakukan. Satu, berdoa. Kita pun berdoa kan ya, tiap saat kita berdoa, ya Allah madfa'annal ghala wal waba wal bala wal fahsya, itu kan ya, wal mihan wal fitan ma adhara minna wa ma batan min baladina hadza khassa wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Ada sing donga niku Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma salli bil qulbi, ini doa. Karena apa? Karena ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan secara zahir saja tanpa batin tidak berhasil. Tapi dengan zahir disertai batin bisa berhasil. Berarti dengan doa. Contohnya teng hadis kalau penonton di hadis, insya Allah di Riyadhus Shalihin itu hadis itu yang sudah divisualkan pakai ini. Ketika ada orang terjerembab di gua atau itu kan ya didorong, satu orang tidak mampu, dua orang tidak mampu, tiga orang tidak mampu, akhirnya kan dia bermusyawarah, kalau kita begini terus kita akan mati konyol. Akhirnya terus berdoa ya. Jadi usaha zahir tadi nggak mampu, doa. Setelahnya doa, masing-masing doa, tapi dengan wasilah. Kalau dulu itu dikaji dengan wasilah amal baik yang dilakukan. Banyak itu, ada kasus-kasusnya banyak amal baik itu. Ada yang karena itu amal baiknya juga bagus kalau dilihat itu. Itu satu amal baik yang sifatnya santun, etika. Gimana etika dia terhadap kedua orang tua, etika pada sama, itu kan etik. Dia tidak akan makan sebelum orang tuanya makan. Nah, suatu ketika dia itu mencari kehidupan di pasar, pulang itu belum dapat baru dapat penghasilan. Nah, harus dimasak lagi. Nah, masaknya membutuhkan waktu. Ketika waktu itu orang tuanya sudah tidur, dia sudah sepakat.
dengan keluarga tidak akan makan sebelum orang tuanya makan. Anaknya merengek, dihibur. Anaknya istrinya merengek, jadi dikatakan kita sudah sepakat. Akhirnya ketika orang tuanya itu bangun baru dikasih, diberi makan. Orang tua habis makan baru keluarganya makan. Habis itu doa, ya Allah, ya Tuhan kami, kita etika. Ketika perbuatanku etiknya terhadap sama, ini kebetulan terhadap ditontokan pada kedua orang tua. Ini kan etika. Jadi ini tolong bukakan pintu yang menutup pintu mulutku ini. Didorong tadinya tanpa doa tidak berhasil, dengan doa berhasil. Ini ada ini. Loh, berarti doa luar biasa. Pakai masker tok tanpa doa mungkin nggak berhasil, tapi pakai masker dengan doa insya Allah berhasil, kan luar biasa. Ini yang kedua juga etika lagi, mengakui kesalahan, luar biasa kan. Istighfar itu kan itu kalau tadi tidak. Yang kedua itu sati dengan ini dengan sosial. Apa sosialnya? Ini menolong orang. Jadi ketika ada seorang pembantu kan itu, seorang pembantu, ya Allah kami punya pembantu bayarannya sekian 1 bulan. Ketika bulan itu sudah beberapa bulan bekerja di rumah saya, dia pulang, ada kepentingan keluarga. Uang belum saya sampaikan. Akhirnya uang saya belikan sesuatu. Saya belikan kambing, ya Allah. Nah, terus kambing itu saya pelihara beranak pinak. Loh, kalau kambing saya atau setelahnya beranak pinak, ternyata beberapa tahun kemudian ini pembantu datang minta nagih ini, gajinya dulu kan belum dikasih, disepakati ketika itu nilainya gaji itu hanya senilai 2 ekor kambing. Nah, terus itu jadi sekarang banyak itu kambing sampean di belakang semua. Iya, kok kamu jangan menghina. Enggak, itu saya pelihara, jadi berkembang macam itu. Saya itu diambil semua coba. Ya, yang majikan tadi ya disisai sedikit pun untuk ongkos enggak. Ya, terus ya Allah, ini kan sosial. Jadi kalau itu persoalan sosial, ya Allah. Nah, tolong ini bukakan pintu batu yang untuk kuat, didorong lagi bisa bergerak lagi. Loh, bagus. Jadi kita itu di samping horizontal ada vertikal, ada yang horizontal. Pada Allah ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Yang ketiga juga ya kan juga yang itu pembebasan hutang. Ini sosial juga. Subhanallah, ini luar biasa. Nah, ini persoalan doa. Ini insyaallah ini monggo kawin dungan. Nah, di sini kan ya doa ini terserah lah. Rabbana adzlamna pokoknya doa. Rabbana atina kuspol, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Itu dua yang kita katakan sapu jaga, luar biasa. Itu satu. Yang kedua saya katakan baca istighfar. Jadi baca istighfar, man lazamal istighfar ja'alallahu likulli hammin faraja wa likulli dhaikin makhraja wa razaqahullahu min haitsu la yahtasib. Ada hadisnya itu. Rawahu Muslim. Dia ada di bukunya itu ada karangan Wahbah Zuhaili, tapi kalau ada hadis itu. Ini ya barang siapa selalu membaca istighfar, kita kan selalu baca istighfar. Ja'alallahu likulli hammin faraja. Kalau ada sesuatu yang menyusahkan dia, membingungkan dia, Allah beri solusi. Kita kan mungkin bingung. Sekarang itu COVID belum ada obatnya, bingung kita itu. Ini kan baru dicoba, ini belum ada, bingung. Nah, ini kalau Allah kita minta istighfar kepada Allah, ja'ala likulli hammin faraja wa likulli dhaikin makhraja. Kalau sulit, Allah menjadikan jalan keluar. Ada jalan keluar. Nah, kalau itu sulit, ada jalan keluarnya. Mungkin ada jalan keluar supaya bisa ini. Wa razaqallahu min haitsu la yahtasib. Itu dengan baca istighfar. Nah, ini dua, jadi batinnya itu satu doa, dua baca istighfar, yang ketiga itu ini sedekah. As-sedekah itu tadfaul bala. Nah, ini yang digarap, ini ya sedekah ini yang mau digarap oleh Masjid Bergerak itu mengoptimalkan fungsi masjid. Saya kira bagus itu. Karena zaman Nabi itu cuma
dia tidak tertata, tidak tertulis baik itu kemarin ada yang konsep baik untuk ini ya bagus. Wong sing nulis wong pinter. Ini ngelakukan. Zaman dulu sudah ada fungsi masjid memang untuk sosial. Nah, jadi untuk sosial itu ada. Bahkan ya embrio rumah sakit itu dari masjid. Dulu zaman Kanjeng Nabi itu ada sahabat sakit ya karena luka di perang, di medan perang, terus disuruh membuatkan tenda dalam masjid. Di masjid ada tendanya supaya Nabi itu bisa menjenguk mudah dekat dengan dalamnya kanjeng Nabi. Ada tempat. Lah itulah jadikan embrionya rumah sakit. Di masjid itu. Taklim dulu dari masjid. Taklim dari masjid. Terus ada madrasah, saya kira zaman madrasah Nizamiyah dulu di masjid ini. Halakoh macam-macam. Terus ketika banyak itu dibuat klasikal karena tingkatannya banyak. Nah ini apa ada kelas api, kelas degradasi awal saat itu kan itu klasikal itu kan untuk membedakan supaya tidak jadi tidak satu supaya orang itu setara. Ini masjid semua. Nah ini kalau mau difungsikan, masjid bergerak, saya kira betul. Nah ini pasca pandemi karena apa banyak anak-anak yatim banyak orang yang kehilangan orang tua. Ada kan dulu ada mahasiswa ya itu ada mahasiswanya meninggal, ayahnya meninggal, ibunya meninggal, tinggal adik-adiknya kecil-kecil. Itu anggun siapa? Banyak itu. Ya banyak. Jadi mungkin itu ada pun orang yang tinggal istri, tinggal suami kan banyak itu. Tidak punya penghasilan. Itu kan butuh itu kan santunan. Nah ini mau dioptimalkan ya itu kalau ada. Nah ini kalau kerjasama saya kira kalau jangan mobilisasi dari masjid saja ya susah rakyatnya juga ini jadi karena banyak terdampak. Oh. Ini kalau amal ini aksamu amal. Jadi wala yudayyu innallaha la yudayyu ajra man ahsana amala. Jadi Allah tidak akan menyia-nyiakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jelek atau positif negatif Allah Maha Tahu. Ini